kita melaksanakan observasi, kita melakukan observasi dulu. Sebelumnya izinkan saya Bu untuk menjelaskan beberapa hal tentang pelaksanaan yang akan kita laksanakan, yaitu saya akan melakukan coach atau observasi pada ibu supervisi, yaitu supervisi tentang pemimpin pembelajaran. Jadi yang pertama adalah yang akan kita lakukan adalah observasi. Kemudian setelah ini nanti kita observasi, saya akan observasi atau melakukan supervisi terhadap ibu di kelas saat ibu melakukan pembelajaran. Yang ketiga itu adalah pasca observasi. Setelah ibu melakukan observasi gitu kan, kita nanti ada ngobrol lagi gitu, yaitu pasca observasi. Nah, yang pertama ini kita observasi, pra-observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan ke ibu, nanti ya bisa ibu untuk menjawab. Ya, gimana ibu? Udah siap RPP-nya? Siap. Ya, alhamdulillah. Kemarin kita sudah melakukan diskusi ya tentang pembuatan rancangan pembelajaran atau RPP gitu. Kemudian sekarang itu RPP yang akan digunakan. Bu, sebelum kita masuk ke observasi, apa sih tujuan dari pembelajaran yang akan ibu lakukan? Tujuan dari pembelajaran yang akan saya lakukan, karena di sini kita akan membahas tentang lingkungan sehat bagi kita. Yang pertama, siswa mampu membaca, menulis, dan berbicara. Jadi lebih menceritakan tentang lingkungan. Mampu membaca ya? Ya, membaca, menulis, dan berbicara atau bercerita. Yang kedua, siswa dapat lebih meningkat lagi pengetahuannya dengan banyak membaca, menulis, dan bercerita. Yang ketiga, siswa mampu membuat poster tentang cara menghemat air. Jadi hanya ada 3 tujuan pembelajarannya. Oke. Jadi yang pertama, siswa mampu membaca dan berbicara, Ya, atau bercerita. Atau bercerita gitu. Bercerita di depan kelas kan? Iya. Oke, yang kedua, siswa dapat lebih meningkat lagi pengetahuannya. Yang ketiga adalah siswa mampu membuat poster ya, tentang lingkungan sehat. Ini kan siswa tentang lingkungan sehat ya, yang kita bahas. Oke, kemudian Bu, setelah Ibu mengetahui atau Ibu sudah menuliskan tentang tujuan dari pembelajaran Ibu, ya. Nah, dari tujuan yang tadi sudah Ibu sampaikan, itu area mana yang sekiranya Ibu hendak kembangkan lagi? Area yang akan lebih dikembangkan lagi yaitu tentang kemampuan siswa untuk membuat poster. Kemampuan siswa membuat poster ya, Bu? Poster, ya. Berarti ini nanti siswa itu punya apa ya istilahnya hasil sebuah karya ya, Bu. Jadi kemampuan siswa membuat poster sehingga membuat siswa menciptakan sebuah karya ya. Ibu kira-kira setelah itu kan sudah Ibu punya apa ya outputnya kan, istilahnya karya anak-anak itu kan sebuah output ya, istilahnya sesuatu yang dihasilkan dari apa yang akan Ibu lakukan, dari tujuan yang Ibu tadi bicarakan ya. Kemudian strategi apa Bu kira-kira untuk mencapai dari tujuan? Sesuatu hal yang harus kita kembangkan, hanya area itu yang kita kembangkan gitu. Dan dari hal itu gitu, itu strategi apa kira-kira yang Ibu akan lakukan nanti? Strateginya di sini sebelum memulai pembelajaran sudah saya menyiapkan untuk media pembelajarannya, media pembelajaran. Kemudian nanti anak-anak akan dengan memperhatikan poster tersebut, mereka akan bisa membuat poster yang lain sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi mengembangkan imajinatif mereka untuk membuat poster. Oke. Kemudian dari strategi itu tadi
apakah anak-anak nanti akan dibentuk seperti apa yang kamu mau, atau ada strategi yang lain ya? Nanti anak-anak pembelajarannya secara berkelompok karena kita akan menggunakan metode problem solving. Jadi mereka nanti akan mengasah kemampuan mereka untuk menemukan sebuah solusi. Problem Solving. Jadi kemampuan peserta didik untuk mencari solusi. Oh iya, jadi peserta didik yang kita arahkan. Iya, yang kita arahkan untuk memecahkan dari beberapa tampilan-tampilan poster yang sudah ada. Problem Solving. Itu apa tadi Bu ya? Kemampuan peserta didik untuk mencari solusi. Sudah kita bisa kita sudah bisa dapatkan gitu dari tujuan, kemudian persiapan ibu untuk saya akan supervisi, ibu sudah juga memahami tujuan dan pembelajarannya, kemudian juga setelah tujuan itu area mana yang harus ibu khususkan gitu kan, kita pencapaiannya dan kemudian strateginya gitu ya, kita bisa kita sudah bisa dapatkan gitu dari tujuan, kemudian persiapan ibu untuk saya akan supervisi, ibu sudah juga memahami tujuan dan pembelajarannya, kemudian juga setelah tujuan itu area mana yang harus ibu khususkan gitu kan, kita pencapaiannya dan kemudian strateginya gitu ya untuk melakukan tujuan itu sendiri. Oke, saya meminta ibu untuk menyiapkan segala sesuatunya gitu, kemudian menyiapkan perangkat pembelajarannya supaya nanti tidak keluar dari jalur apa yang sudah kita sepakati. Oke ya, terima kasih ya Bu. Tidak boleh jahil dengan kawannya.
makan di kelas, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh membuang sampah sembarangan, boleh minum di dalam kelas. Oke, jadi sepakat ya semuanya? Oke, berarti kita sepakati kesepakatan kelas kita untuk pembelajaran di kelas selama kita belajar. Ya, anak-anak, kalian masih ingat pembelajaran di tema 8 yang pertama? Kita mengamati sebuah gambar tentang pemandangan, yang satu pemandangan hijau, yang satu tanah kering. Masih ingat? Masih. Coba masih bisa ada yang menceritakan apa yang kemarin kita pelajari tentang tampilan dari pemandangan tentang gunung dan pemandangan tanah kering. Itu berkaitan dengan apa, nak? Dengan? Ada yang masih ingat? Tentang siklus? Iya, benar sekali Fadil. Oke, untuk selanjutnya, sekarang kemarin kita sudah mempelajari ini siklus air. Dari apa nak bentuknya? Dari penguapan cahaya matahari. Kemudian ulangi, coba sambil dibuka lagi. Apa yang pertama terjadi dalam siklus airnya? Masih ingat? Masih ingat? Ada? Masih ingat? Yuk, siapa yang mau yang masih ingat? Boleh? 5. Air sungai, masih ingat? Air sungai atau air laut? Iya, kemudian? Iya, jadi ada proses evaporasi, kemudian airnya menguap, membentuk sebuah awan. Awannya ingat tertiup angin ke dasaran tinggi, kemudian muncullah bintik-bintik air hujan yang turun ke tanah. Oke, terima kasih jawaban dari Lina. Kita selanjutnya untuk materi hari ini kita masih tetap tema 8, tapi subtema 2 yang hari ini kalian akan mempelajari. Tujuan dari pembelajaran hari ini, kalian akan terbiasa membaca, menulis, dan menceritakan atau berbicara. Kemudian yang kedua, nanti kalian dengan membaca, kalian akan meningkat pengetahuannya. Dan yang ketiga, kalian nanti akan lebih fokus tentang membuat sebuah poster bagaimana cara menghemat air. Ya, oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, anak-anak sekalian, sekarang kita buka dulu di subtema 2. Silahkan kalian baca terlebih dahulu yang ada di halaman 11. Buka dulu tema 8-nya. Ada ya pembelajaran 2 ya. Nah, di sini kalian silahkan membaca tentang bagaimana cara menghemat air. Oke, sebelumnya ibu bagi kelompok dulu ya, nak. Ibu bagi kelompok dulu. Kalian sudah punya kelompok? Sudah. Ada kelompok apa saja? Ahmad, Yani, Raden, Intan, Jenderal, Sudirman, dan Raden Tirta Yasa. Ya, sudah berdasarkan kelompok itu. Sekarang kalian baca dulu. Nanti setelah ibu akan kasih tugas berdasarkan kelompok kalian masing-masing dengan tugas yang berbeda. Jadi nanti antar kelompok itu tugasnya akan berbeda, ya, berdasarkan dengan kemampuan kalian. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Semuanya sudah selesai ya. Sebelum kita masuk ke kelompoknya masing-masing, sekarang ibu akan membuat kalian supaya lebih siap nih untuk bekerja kelompok. Anak-anak coba bayangkan kalian sedang berada di sebuah pegunungan dataran tinggi yang sangat dingin. Sudah terbayang? Sejuk, anginnya sepoi-sepoi. Kemudian kalian bisa merasakan rasa nyaman di diri kalian. Sudah merasa sangat sejuk sehingga kalian sangat nyaman berada di sana. Sudah terbayang anak-anak?
bawakan. Ada beberapa contoh poster di sini. Jadi poster cara menghemat air. Jadi kalian biar tahu nih bagaimana sih cara kita menghemat air. Nanti bisa dikomunikasikan melalui sebuah poster. Nah, poster itu bagaimana? Kita harus membuat semenarik mungkin. Kata-katanya bagaimana? Singkat. Gambarnya juga harus menarik. Paham? Iya. Sekarang ibu bagikan untuk kelompok yang
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berteman, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Febri Kurniati, selaku CDP, dan di sebelah saya adalah Ibu PP, Bu Nurita Sari, dan kebetulan ini rekan sejawat saya, yaitu Ibu Endri Setiawati. Oke, gimana Bu Endri kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah juga. Mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kesehatan dan diberikan semangat untuk hari ini. Sudah siap ya Bu untuk saya ikut? Oke, Ibu, sebelum kita ke pasca kan kita sudah melakukan observasi kemudian dan nggak melakukan. Nah, hari ini adalah Ibu akan tips ini, apa sih Bu yang kita mulai aja ya langsung ya Bu ya. Oke, kita mulai, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan soalnya yang akan saya berikan ke Bu Endri. Ibu udah siap ya? Siap. Dari obrolan kita ini nanti Bu, apa sih yang Ibu Endri harapkan dari kita nanti ngobrol ke depan ini, beberapa menit ke depan ini Bu, yang diharapkan itu apa sih Yang untuk obrolan coach ini sebagai rekan sejawat, saya mengharapkan pengalamannya tentang coach kemarin, karena banyak sekali tentang yang tadinya budaya positif tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya refleksi tidak tahu menjadi tahu. Jadi Ibu apa namanya dengan mengharapkan pengalaman lebih dalam lagi ya Bu ya, istilahnya dari apa yang mungkin kita lakukan kemarin. Nah, Bu, bagaimana perasaan Ibu kemarin? Kan kemarin Ibu udah ngajar ya Bu ya. Nah, terus kemudian saya observasi ngajar gitu. Itu bagaimana sih Bu perasaan Ibu? Perasaan saya karena memang diobservasi oleh rekan, jadi terlihat seperti menurut saya sih ada gugup dikit ya, agak gugup karena ada yang lihatin nih gitu. Jadi kemudian dengan itu jadi merasa apa ya, kurang, sebenarnya udah disiapkan di semuanya, tapi masih ada perasaan Gugup ya Bu ya. Iya. Padahal kita sering ngobrol ya Bu. iya, beda dengan di kelas. Beda ya kalau dengan di kelas ya gitu. Terus kemudian Bu, dari strategi yang disampaikan Ibu di kelas kemarin kan Ibu sudah menyampaikan strategi, kemudian Ibu juga menyampaikan tujuan gitu. Strategi yang Ibu sampaikan kemarin itu apa sudah terlaksana ya Bu ya di dalam pelaksanaan kegiatan itu? Sudah terlaksana, tapi memang ada sedikit kendala anak beberapa anak kan ada yang jadi misal mereka disuruh bawa peralatan, harusnya bawa peralatan ini ada yang tidak bawa, jadi ada sedikit
mampu membaca dan berbicara secara presenter di depan kelas ya. Kemudian siswa dapat lebih meningkatkan lagi pengetahuannya, kemudian siswa mampu membuat portfolio. Nah, dari tujuan yang sudah ibu sampaikan itu, apakah sudah tercapai? Untuk tujuannya sudah tercapai. Kemarin anak-anak ada yang berdasarkan kelompok mereka masing-masing, karena ada yang gambar poster, ada yang dengan menonton video untuk mencari informasi di video yang sudah diberikan, dan ada yang mencari informasi melalui buku yang disediakan. Dan mereka satu persatu sudah berhasil berani mempresentasikan di depan kelas. Ada yang kira-kira ada yang tertinggalkan atau semua tersampaikan, tujuan tercapai semua? Ada yang tidak tercapai karena yang untuk pembuatan poster itu mereka itu ada yang yaitu karena alat mereka itu ada tiga, jadi ada yang tidak tuntas untuk pembuatan posternya. Tadi di awal strateginya mungkin kayak media pembelajarannya itu ada yang tertinggal ya. Ya Bu, jadi apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, hal-hal baik, dengan kemudian ada hal-hal yang harus ditingkatkan seperti ice breaking yang tadi salah satunya. Oke, ini akan saya sampaikan hasil observasi saya kemarin. Ibu sudah menerapkan. Jadi dari apa yang sudah saya observasi Bu, kan Bu melakukan pembelajaran itu budaya positifnya sudah ada, walaupun kesepakatan kelas terlupakan sedikit ya Bu ya, kelupaan, bukan terlupakan tapi kelupaan gitu kan. Kemudian tapi Ibu menyadari itu dan Ibu langsung menyampaikan ya Bu ya. Kemudian pembelajaran diferensiasi juga sudah Ibu terapkan, membagi kelompok gitu. Kemudian KSN-nya pun Ibu sudah ada, Ibu sudah terapkan. Nah, dari beberapa hal yang sudah saya lakukan pengamatan gitu kan, Ibu nanti di sini ada rencana pengembangan diri. Dari pengembangan diri ini, apakah yang pertama itu apakah pengembangan diri manakah yang Ibu fokuskan dari apa yang sudah pengamatan yang sudah saya lakukan itu. Dari beberapa pengamatan saya itu, bagian mana yang akan Ibu fokuskan? Untuk pengembangan yang saya fokuskan itu nanti akan saya lebih fokus ke budaya positif ya. Budaya positif itu budaya positif ya? Iya. Oke, budaya positif gitu. Kemudian sekarang saya minta tolong Ibu jelaskan secara spesifik seperti apa sih Bu tujuan yang akan Ibu capai. Tujuannya itu untuk membuat kesepakatan kelas. Ini membuat kesepakatan kelas, apa saja sih peraturan nih yang boleh dilakukan di kelas dan yang tidak di kelas. Tujuannya adalah ketika sedang pembelajaran. Ya. Mantap sekali Bu. Jadi tujuan yang Ibu capai adalah kesepakatan kelas yang mungkin membudaya ya Bu ya, kesepakatan kelas yang membudaya. Ukuran dari keberhasilan Bu, ukuran keberhasilannya dari tujuan itu sendiri apa? Ukuran keberhasilannya untuk kesepakatan kelas berarti siswa itu benar-benar tidak lupa nih tentang kesepakatan kelas apa yang sudah disepakati bersama. Jadi selalu teringat dengan anak-anak saat belajar anak sudah biar sampai membudayakan mereka. Selanjutnya Bu, pendukungnya. Nah, daya dukungnya itu apa saja Bu? Daya dukungnya kalau untuk kesempatan kelas itu akan dibuat tulisan kesempatan kelas yang ditempel di dalam ruangan. Jadi secara tidak langsung anak-anak akan selalu melihat nih, oh ada nih kesepakatan kelas kita seperti ini. Jadi dengan seperti itu mereka akan selalu mengingat, sehingga akan selalu ingat untuk penerapan budaya positif tersebut. Ada lagi yang lain pendukungnya Bu? Apakah hanya buat tulisan-tulisan saja gitu kan, atau ada yang lain pendukungnya? Tidak ada. Paling hanya
sama teman yang Iya. mengingatkan. Itu juga kan pendukung ya Bu Iya. ya. Teman yang saling Iya, mengingatkan saling ketika mengingatkan. Bisa berkolaborasi juga Iya, ya Bu iya. ya, rekan sejawat ya. Waktunya Bu, nah ini waktunya kapan nih untuk pengembangan diri yang Ibu fokuskan ini terlaksana? waktunya 2 bulan ke depan semoga sudah terlaksana. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, pengembangan diri yang Ibu rencanakan, kemudian ya apa namanya kesepakatan kelas yang Ibu inginkan itu bisa membudaya 2 bulan ke depan ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu juga sudah terfokuskan di satu, yaitu budaya positif. Bisa mudah-mudahan dalam waktu 2 bulan bisa terlaksana dan pembelajaran yang menyenangkan ada di kelas ini juga Bu. Itu mungkin Bu apa yang sudah saya sampaikan, panjang lebar kita juga sudah ngobrol gitu. Sekarang apa sih Bu yang Ibu rasakan dari apa yang kita obrolin di tadi atau coaching yang kita laksanakan ini? Yang saya rasakan pertama pasti ada manfaatnya nih dengan liburan coaching ini. Jadi lebih tahu harus melakukan pembelajaran yang menarik seperti apa supaya lebih maksimal lagi dalam mengajarnya, dan yang pastinya senang karena dapat ilmu tambahan ketika pelaksanaan coaching. Alhamdulillah, jika senang Bu ya, alhamdulillah sekali Bu. Benar-benar Bu merasa senang Bu. Alhamdulillah. Ya itulah ya Bu, tujuan kita itu ngobrol itu pokoknya senang gitu ya. Alhamdulillah Ibu juga mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk Bu Endri ke depannya. Oke, terima kasih Bu Endri waktunya sudah meluangkan bersama saya dan Bu Nurni. Oke, terima kasih Bu Nurni. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.